Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Koturnada dengan NIM 2003211000101 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya membuat video ini sebagai tugas pemenuhan negosiasi dan advokasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengertian lobby, negosiasi, dan juga diplomasi. Untuk yang pertama yaitu lobby. Lobby menurut Kamus Webster, lobby atau lobbying berarti melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata lobby itu mempunyai dua makna, yaitu yang pertama teras di dekat pintu hotel atau gedung dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kedua, lobby adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua organisasi seperti parlemen atau partai politik. Untuk tujuan lobby sendiri adalah aktivitas atau komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang atau pihak lain sehingga orang tersebut berada pada pihak kita. Nah, fungsi lobby tersebut adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis yang membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan agar mendapat kesepakatan bersama. Untuk negosiasi sendiri atau negotiation dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Stephen Robbins dalam bukunya Organization Behavior tahun 2001, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua belah pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu diplomasi. Untuk diplomasi sendiri berasal dari kata diplaun yang merupakan bahasa Yunani yang artinya melipat, di mana dahulunya warga Yunani sering bepergian ke luar wilayah. Mereka menggunakan diplomas, yakni sebuah kertas yang dilipat dua yang didesain sebagai dokumen resmi negara yang merupakan semacam surat jalan di masa Romawi, dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit. Nah, diplomasi secara luas sering didefinisikan sebagai seni dalam menjalankan negosiasi, kesepakatan, dan hubungan di antara dua atau lebih pihak dalam suatu cara yang sensitif. Nah, pihak-pihak di sini dapat merupakan dua orang atau bahkan antar negara. Dalam arti sempit, diplomasi adalah suatu medium, channel, atau di mana hubungan resmi antar pemerintah itu terjadi. Nah, untuk perbandingan konsep lobby, negosiasi, dan diplomasi, lobby, negosiasi, dan juga diplomasi merupakan bagian dari konsep komunikatif efektif yang bertujuan mempengaruhi, menarik perhatian, menyampaikan informasi, atau mendapatkan kesepakatan bersama dari dan atau ke seseorang secara kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan antar lembaga negara. Ketiga konsep tersebut pada umumnya berada pada titik tumpu yang sama, yaitu upaya penyelesaian atas berbagai perbedaan pendapat yang ada untuk menemukan sebuah solusi agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, inti dari tiga kegiatan tersebut adalah sebuah negosiasi, di mana pada kegiatan lobby tersebut dilakukan secara informal atau secara santai di luar forum, sedangkan kegiatan diplomasi tersebut dilakukan secara formal atau di dalam forum. Nah, diplomasi ini biasanya dilakukan secara berskala internasional atau dilakukan antar negara seperti perdagangan internasional, hubungan politik, atau yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.